Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan review buku kelima tentang protes global dan gerakan sosial, mengendarai gelombang protes dalam krisis neoliberal, mata kuliah gerakan sosial. Yang pertama, mengendarai ombak dalam protes global. Pada tahun 2013, ketika siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011 tampaknya mereda, politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia. Dengan melihat protes di belahan dunia yang paling berbeda, termasuk di negara Turki, Brasil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Dampak dari akhir neoliberal global ekonomi pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Dalam menganalisis protes, dalam buku ini memiliki 2 tujuan utama, di antaranya adalah teoritis dan empiris. Pada tingkat teoritis, pengantar volume serta bab individual akan membahas 3 perdebatan yang disebutkan dari pengaruh ekonomi global neoliberal akhir pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Ketiga perdebatan tersebut diantaranya adalah debat pertama, membahas tentang basis sosial protes. Debat kedua membahas tentang kondisi politik untuk perkembangan protes, dan debat ketiga membahas baik secara teoritis maupun empiris mengacu pada munculnya identitas kolektif. Sedangkan dari sudut pandang empiris, volume ini menganalisis protes di wilayah dunia oleh studi gerakan sosial pada arus utama. Lihat bentuk-bentuk protes, farming, dan organisasi. Penelitian ini menunjuk pada cara di mana ide-ide menyebar dari daerah-daerah di mana gelombang protes pertama kali muncul, dan bagaimana mereka diadopsi, tetapi juga disesuaikan dengan konteks baru. Studi gerakan sosial telah mengembangkan perangkap konsep yang berguna untuk menangani tindakan kolektif di waktu normal, yang berarti waktu terstruktur di mana harapan dapat diandalkan, dibangun di atas pengalaman sebelumnya. Teorisasi seringkali berorientasi pada penjelasan tentang dampak struktur pada tindakan kolektif. Harapan utamanya adalah bahwa proses membutuhkan kesempatan dan sumber daya untuk berkembang, dan sistem politik yang demokratis telah lama dianggap sebagai prasyarat. Selanjutnya, gerakan-gerakan telah dilihat, terutama sebagai aktor nasional. Hanya baru-baru ini, mereka ditempatkan dalam arena transnasional. Pada volume yang berfokus pada neoliberalisme dan krisisnya, dengan perhatian khusus pada cara di mana berbagai jenis neoliberalisme direfleksikan dalam gerakan protes di seluruh dunia yang dipandang sebagai pendatang baru dalam gelombang perdebatan yang memuncak pada tahun 2011. Keadaan ini diperburuk oleh kebijakan penghematan dikenakan pada negara-negara yang dipaksa untuk mengakses atau hanya diancam oleh lembaga pemberi pinjaman internasional, yaitu kebijakan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi juga tersebar luas di ekonomi yang berkembang. Dinamika sosial ekonomi terjalin erat dengan dinamika politik sebagai neoliberalisme,
sementara mengubahnya secara dramatis, menggusur, tetapi tidak berarti melemahkan hubungan antara pasar dan negara. Neoliberalisme telah memperkenalkan perubahan mendalam dalam cara kerja demokrasi nyata, dalam definisi dari Robert Dahl. Namun, ini tidak berarti pengurangan intervensi negara di pasar dan masyarakat sipil, karena neoliberalisme membutuhkan negara untuk menyiapkan kondisi untuk sukses, tetapi juga untuk bailout bank pada saat krisis. Secara umum, neoliberalisme dengan visi demokrasi minimalis yang hanya akuntabel secara elektoral dan tidak peduli dengan hak-hak warga negara, dicirikan oleh penurunan kapasitas mewakili serta tanggung jawabnya terhadap warga. Gerakan sosial di masa krisis melihat tantangan khusus, tidak dipertimbangkan atau diteorikan oleh studi gerakan sosial. Pada titik kritis neoliberal, dengan melemahnya bentuk-bentuk tradisional, penggabungan sosial dan legitimasi politik terkait gerakan sosial menghadapi tantangan simbolis untuk membangun subjek baru. Tantangan material untuk memobilisasi sumber daya yang terbatas. Tantangan strategis mempengaruhi sistem politik yang sangat tertutup. Meskipun tidak sepenuhnya dibatasi oleh mereka, respon gerakan terhadap krisis sebenarnya terstruktur oleh sumber daya material yang ada, seperti yang ada dalam jaringan gerakan, serta sumber daya simbolik. Neoliberalisme tumbuh dalam tipe lingkungan budaya tertentu, dengan beberapa pesimisme tentang kapasitas subjek kolektif baru untuk muncul. Ini menyiratkan ketidakamanan dan fleksibilitas yang membuat identitas kolektif sulit untuk dikembangkan. Sementara modernitas, berat, padat, dan sistematik, terdiri dari homogenitas wajib. Modernitas cair menekankan impuls sesaat. Dengan berakhirnya ilusi dari telos sebagai keadaan kesempurnaan yang ingin dicapai, terjadi deregulasi dan privatisasi tugas dan kewajiban dari pengelolaan kolektif ke pengelolaan individu. Dalam pandangan ini, individualis menang atas kolektivitas. Sebagai komunitas dan perusahaan tidak lagi menawarkan perlindungan melalui jaring ikatan sosial yang padat, pencarian target pengganti seperti kriminalitas dan terorisme adalah reaksi terhadap rasa takut. Yang kedua, semangat Gezi, pendekatan relasional untuk proses penting dan tantangannya. Pemberontakan populer yang pecah di Turki pada awal hari musim panas tahun 2013 menunjukkan sejalan dengan kutipan dari Manuel Castells, bagaimana sebuah pertanyaan perkotaan dapat berubah menjadi medan perang antara negara koersif dan sosial. Saat ini, neoliberalisme membawa pendalaman logika pembentukan identitas. Tetapi, konstruksi diskursif masyarakat membutuhkan batas-batas. Pencarian alasan populis sebagai kebutuhan untuk menamai diri dan pengakuan diri didorong oleh krisis yang menantang proses pembiasaan, memicu proses identifikasi atau proses yang baru. Pada saat krisis, muncul disonansi antara harapan dan kenyataan, karena krisis menanggungkan doxa, terdiri dari ide-ide yang tidak dibahas, dan merangsang opini. Tidak perlu dikatakan, perjuangan berkelanjutan melawan pembongkaran Taman Gezi di Istanbul berkembang menjadi pemberontakan massa anti-otoriter yang menjadi jauh lebih komprehensif daripada penyebab awal yang dianut oleh segelintir aktivis perkotaan. Namun,
Ini tidak menutupi sentralitas asal-usul urban protest yang berkonsentrasi pada pelestarian ruang publik. Begitu perubahan dihasilkan melalui titik-titik kritis, ini memiliki efek yang bertahan lama pada hubungan yang dibangun dalam aset baru atau rezim baru. Oleh karena itu, kita mungkin mengharapkan jalur transisi untuk membatasi proses konsolidasi, karena apa yang telah terjadi pada titik waktu sebelumnya akan mempengaruhi hasil yang mungkin dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada titik waktu berikutnya. Meskipun titik-titik kritis biasanya dipertimbangkan dalam model keseimbangan, bersela sebagai reaksi terhadap guncangan yang membawa sistem menuju keseimbangan baru dari Pearson tahun 2000. Tingkat stabilitas juga kembali menciptakan perubahan. Perspektif ini dapat berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung dan di masa depan tentang apakah subjektivitasnya baru terbentuk di seluruh gizi dan sejauh mana dalam hal identitas kolektif, seseorang dapat merujuk pada perpecahan dengan masa lalu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.